segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi. Nah, kita masih ada dalam bab 3 ya Bapak Saudara ya. Nah, bab 3 ini masih berbicara tentang, kita masih belajar tentang theopreneurship dalam sejarah dunia. Nah, theopreneurship, kalau saya bagi proyek Ilahi itu ada 4 bagian ya. Bagian yang pertama sebelum penciptaan, terus kedua masa penciptaan, ketiga masa setelah kejatuhan. Nah, setelah kejatuhan kita tadi sudah bahas ujung-ujungnya itu sampai di zaman Yesus. Jadi Yesus lahir untuk menebus dosa manusia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia ya yang jatuh pada di zaman Adam itu ya. Nah, zaman Yesus ini adalah puncak penebusannya, puncak proyeknya itu digenapi di zaman Yesus. Nah, setelah zaman Yesus tetap masih ada proyeknya juga. Ingat bahwa Yesus datang untuk setiap umatnya, orang-orang pilihannya itu dijaga, dilindungi sampai dengan kelahiran Yesus. Nah, sekarang kelahiran Yesus itu seluruh umat manusia harus percaya kepada Dia. Semua manusia yang ada di dunia ini harus percaya bahwa Yesus sudah datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, di bagian keempat, proyek keempat ini juga punya tugas berbeda. Nah, kalau terakhir Tuhan memilih orang-orang pilihannya, nah di bagian keempat ini, itu Tuhan memilih gereja. Nah, jadi the next theopreneurship itu adalah gereja di bab keempat ini. Karena gereja mempunyai tugas untuk apa? Untuk memberitakan amanat agung sampai ke ujung dunia. Tiap generasi sampai dengan Yesus datang kedua kalinya, itu gereja mempunyai tugas untuk apa? Menjadi theopreneur, untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh bangsa. Nah, di dalam tugas ini, gereja harus berfungsi bukan hanya dalam tanda kutip hanya di gereja, di tempat ibadah, pelayanan, tetapi harus di semua pihak, di semua bidang, semua lini kehidupan. Gereja harus mempunyai harus bertugas untuk menjadi the next theopreneur. Nah, kita akan bahas di sini Bapak Saudara, di gereja sebagai the next theopreneur. Nanti gereja ini sampai dengan nanti, kita akan datang sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, bahkan nanti sampai dengan sebelum Tuhan datang, itu gereja yang menjadi the next theopreneur. Nah, apa saja dan bagaimana theopreneurship kita akan bahas di sini Bapak Saudara. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Yesus sudah mati untuk menyelamatkan manusia dan dia naik ke surga. Kemudian dia kasih tugas buat gereja. Nah, apa tugasnya di sini? Nah, kita akan belajar sama-sama di theopreneurship zaman gereja. Theopreneurship zaman gereja, Bapak Saudara. Nah, theopreneurship zaman gereja mula-mula kita tahu bahwa rencana Allah tidak pernah gagal ya. Ia selalu menggunakan orang tertentu sebagai theopreneur. Jika sebelum penciptaan, Allah sebagai theopreneur agung ya. Nah, kemudian di zaman Yesus itu Yesus sebagai theopreneur sejati. Dan sekarang ini, setelah Yesus lahir, itu gereja itu sebagai the next theopreneur. Jadi kita ini sekarang ini kita adalah the next theopreneur. Kita harus bertugas untuk menjalankan proyek ilahi di masa kita, menjalankan proyek ilahi di generasi kita. Itu tugas kita Bapak Saudara. Nah, kita dari yang pertama dulu. Theopreneurship gereja mula-mula. Gereja dan next theopreneur ada di dalam kitab Matius ya. Matius 28 kita baca dulu dasarnya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, ayat yang Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini dia tugas gereja sebagai next theopreneur sih. Jadi waktu Yesus mau naik ke surga, dia kasih tugas. Kuasa sudah aku berikan nih. Yesus memiliki kuasa dan dia mau memberikan kepada kita untuk menjadi the next theopreneur untuk melaksanakan proyek ilahi di zaman ini, zaman perjanjian baru ini, Bapak Saudara. Oke, Bapak Saudara, jadi itu pertama dulu, gereja sebagai the next theopreneur. Nah, di dalam ayat di atas terdapat amanat agung yang harus dilakukan oleh gereja sebagai the next theopreneur dengan pergi ke Yerusalem, pergi ke seluruh Yudea, bahkan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Untuk apa? Menjadikan semua murid Kristus. Nah, ini penting di sini. Gereja sebagai the next theopreneur. Nah, untuk gereja untuk sampai ke seluruh dunia, ini bukan hanya membutuhkan pendeta-pendeta saja. Tidak hanya membutuhkan orang yang melayani di gereja saja. Itu sangat kecil dampaknya. Nah, gereja harus mempunyai theopreneur yang bergerak di seluruh bidang. Bayangin Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu sebagai bisnismen, Bapak Ibu sebagai politisi, Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, Bapak Ibu jika memiliki hidup seperti Kristus, memiliki tujuan untuk memuliakan Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka dampak ini akan sangat luar biasa. Makanya dengan buku ini saya berharap semua orang Kristen, semua orang percaya bisa tahu panggilannya, bahwa mereka ada di bidangnya masing-masing untuk melayani Tuhan. Itu Saudara ya, itu yang pertama, bahwa gereja dipanggil untuk sebagai the next theopreneur. Nah, kemudian apalagi sini? Rasul-rasul sebagai theopreneur. Gitu ya, Saudara ya. Kita tahu bahwa gereja mula-mula itu terdiri dari rasul-rasul, 12 murid ya. Yudas mati terus digantikan. Nah, Bapak Saudara, ada siapa-siapa aja? Simon Petrus. Di buku itu sangat jelas ya pembahasannya, bagaimana mereka sepak terjang mereka ya. Tapi saya di sini hanya sekilas saja. Yohanes, kemudian siapa lagi? Yakobus, Stefanus, Andreas, Thomas, Paulus. Nah, itu yang dia mula-mula itu ya. Nah, Bapak Saudara, rasul-rasul pertama yang di Perjanjian Baru ini mereka, Alkitab mengatakan bahwa mereka ini sebagai pelopor sehingga Injil bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Wah, luar biasa. Jadi gereja mula-mula tidak terlepas dari peran ini, rasul-rasul ini. Jadi rasul-rasul ini juga merupakan theopreneur. Wow, mereka pendiri, orang pertama yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, rasul-rasul. Oke, jadi gereja sebagai next theopreneur, orang-orang diantaranya murid-murid. Nah, dan yang ketiga adalah ini, penulisan kitab PB sebagai theopreneur. Nah, di Perjanjian Baru ini, nah ini Tuhan pakai, di gereja mula-mula Tuhan pakai tiga cara, yaitu gereja sebagai next theopreneur, kemudian yang kedua para rasul sebagai theopreneurship, dan yang ketiga penulisan kitab PB sebagai theopreneurship. Jadi orang-orang yang menulis kitab PB itu Tuhan memakai mereka. Tuhan seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus, surat-surat Paulus itu ya. Nah, Bapak Saudara, itu Tuhan memakai mereka sebagai theopreneur untuk apa? Menuliskan tentang Injil ini, menuliskan bagaimana Yesus di dunia ini datang untuk menyelamatkan manusia, bagaimana dari dia lahir, kemudian dia pelayanan, kemudian sampai dia mati dan dia naik ke surga, ditulis dalam kitab ini. Nah, Tuhan memakai penulisan kitab PB ini sebagai theopreneur. Bayangin, lewat kitab ini kita hari ini bisa mengerti bagaimana Yesus ada di bumi, dan kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa Ia adalah juru selamat manusia. Saudara, dari yang ketiga tadi, Yesus penulisan kitab PB juga sebagai theopreneurship. Oke, Bapak Saudara, sampai di situ kesimpulannya, gereja sebagai theopreneur, gereja sebagai theopreneurship zaman Yesus itu saya bagi jadi tiga. Yang pertama, gereja sebagai next theopreneurship, terus murid-murid sebagai theopreneur yang merintis
permulaan gereja ini. Gereja berdiri di atas dasar para murid-murid ini. Dan yang ketiga adalah penulisan kitab PB. Jadi kitab Perjanjian Baru ini ditulis pada gereja mula-mula ya Bapak Saudara, sampai sekitar kurang lebih dari tahun 40-an sampai dengan kurang lebih 90-100 sekitar sebelum 100 Masehi. Nah, itu penulisan kitab PB ini Tuhan memakai mereka untuk membuat gereja di gereja mula-mula ini sebagai the next theopreneurs. Oke Bapak Saudara, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.